Apa saja propaganda Jepang di Indonesia? Berikut ini berbagai propaganda Jepang di Indonesia yang dilakukan untuk mendapatkan simpati serta dukungan rakyat pribumi. Pertama, propaganda saudara tua. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tanggal 8 Maret tahun 1942 di Kalijati, Bandung. Sejak saat itu, Indonesia mulai diduduki Jepang. Agar diterima, Jepang harus meraih simpati dari pribumi. Dari keinginan tersebut, Jepang melakukan berbagai propaganda. Salah satunya mereka mengaku sebagai saudara Indonesia. Sebagai saudara, Jepang akan membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda serta siap memperbaiki nasib masyarakat Indonesia. Propaganda tersebut terus dilakukan dengan tujuan menggerakkan dukungan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga melakukan berbagai propaganda sebagai berikut. A. Lagu Indonesia Raya diputar radio Tokyo selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. B. Bendera merah putih diizinkan untuk dikibarkan berdampingan dengan Hinomaru, bendera Jepang. C. Diberitakan berbagai barang buatan Jepang mempunyai harga murah supaya masyarakat Indonesia mau membelinya. Kedua, Gerakan 3. Gerakan 3 dipelopori oleh Hitoshi Shimizu, Kepala Departemen Propaganda Sendenbu, pada 29 April tahun 1942. Shimizu menunjuk Mr. Syamsuddin yang merupakan tokoh pergerakan nasional untuk menjadi ketua Gerakan 3A. Demi mendapatkan simpati masyarakat Indonesia, Jepang menyebarluaskan semboyan 3A yang berisi Nipan, Pelindung Asia, Nipan Pemimpin Asia, dan Nipan Cahaya Asia. Gerakan 3 juga melakukan berbagai kegiatan yang meliputi bidang pendidikan. Salah satu kegiatan tersebut adalah pembentukan Sasana Ainen Kunrensho atau pendidikan termuda 3 di Jatinegara. Lembaga pendidikan tersebut menerima semua pemuda yang berusia antara 14 sampai 18 tahun. Peserta pendidikan harus bangun di pagi hari yang diikuti olahraga, memasak, menyapu, dan berkebun. Selain Gerakan 3 bukaan diafragma pemerintah militer, Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya dan membentuk berbagai organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti Pembelah Tanah Air Peta, Haiiyao, Seinen dan Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami banyak kesengsaraan dan kerugian. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kejam seperti kerja paksa Romosha dan Jugun Ienfu. Selama 4,5 tahun, kehidupan masyarakat Indonesia dan sumber daya alam di Indonesia dikuras demi kepentingan Perang Jepang. Namun, pada akhirnya, Jepang mengalami kekalahan dan menyerah kepada sekutu yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Orang-orang Jepang sebenarnya sudah mulai masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerahkan wilayah tersebut pada tahun ke-1942. Pada tahun 1937, dunia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Namun, Jepang berhasil mengantisipasi dampak buruk dari resesi global tersebut. Menurut Ong Hokkam dalam bukunya, Runtuhnya Hindia Belanda 1987-30, Jepang adalah salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda, yang saat itu sedang mengalami masalah ekonomi yang semakin parah. Karena situasi ekonomi yang buruk di Hindia Belanda, Jepang mampu masuk ke wilayah tersebut pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi pada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang adalah salah satu negara utama yang menjadi tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapatkan kekayaan alamnya di Nusantara. Pada saat itu, Jepang menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi yang membuat mereka
mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi pada pemerintah Hindia Belanda. Jepang masuk ke Indonesia dimulai pada bulan Oktober tahun 1941. Jenderal Hideki Tojo menggantikan jabatan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Meskipun pada akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak ingin melawan beberapa negara sekaligus. Namun pada pertengahan tahun ke-1941, mereka menyadari bahwa untuk menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara, mereka harus menghadapi Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda sekaligus. Hal ini semakin diperparah dengan embargo minyak bumi yang dilancarkan oleh Amerika yang sangat dibutuhkan oleh industri di Jepang dan keperluan perang. Dampak masa penjajahan Jepang di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga beberapa negara seperti Belanda dan Jepang datang untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut. Setelah penjajahan, negara yang pernah menjajah mengaku sebagai saudara dengan orang Indonesia. Misalnya Jepang yang menyebut diri sebagai Saudara Tua Indonesia Hako Isio. Pada 11 Januari tahun 1942, Jepang pertama kali datang ke Indonesia dan memilih Tarakan, Kalimantan Timur sebagai wilayah pertama yang dituju. Hal ini dikarenakan Jepang sangat membutuhkan suplai bahan bakar minyak setelah hubungannya dengan Amerika Serikat terputus dan mencari wilayah yang memiliki sumber bahan bakar minyak. Salah satunya Indonesia. Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda. Pada awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan menjanjikan untuk mengusir sekutu. Namun, kenyataannya sangat berbeda dari harapan. Gerakan tiga bukaan diafragma merupakan strategi Jepang untuk menguasai Indonesia dan melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selama 3,5 tahun, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan meninggalkan sejarah yang kelam karena kekejaman yang dilakukan. Demikianlah pembahasan mengenai masa penjajahan Jepang di Indonesia, latar belakang masuknya Jepang, dampak yang disebabkan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dan macam-macam propaganda yang dibentuk oleh Jepang demi memenangkan hati masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton.